Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita. Untuk kesempatan kali ini, topik yang akan kita angkat yaitu tentang tax avoidance. Tax avoidance ini sering diistilahkan dengan penghindaran pajak. Tax avoidance ataupun penghindaran pajak ini merupakan suatu metode pelanggaran aturan perpajakan yang memanfaatkan kekurangan di dalam hukum pajak demi mendapatkan pengurangan nominal pajak yang harus dibayarkan. Seringkali di dalam praktiknya, mereka yang melakukan tax avoidance ataupun penghindaran pajak ini menggunakan beberapa metode. Dari beberapa metode yang digunakan dalam aktivitas tax avoidance ataupun penghindaran pajak ini, yang pertama yaitu mereka memanfaatkan keringanan hukum untuk mendapatkan potongan pajak. Kemudian yang kedua, mereka juga acap kali melakukannya dalam rangka tax avoidance ini dengan mendirikan anak perusahaan di negara lain yang mana ini menawarkan tax havens, atau mereka juga bisa dan sering mendirikan anak perusahaan tersebut sebagai perusahaan offshore, yang mana biasanya itu di atas perairan dan juga tidak jarang berbatasan dengan negara lain. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, para pelaku tax avoidance ataupun penghindaran pajak ini juga ada yang mengalokasikan sebagian pendapatan dari perusahaannya ataupun individu untuk dimasukkan ke berbagai rekening yang bebas pajak, seperti misalnya ke dalam dana pensiun atau yang lain. Ada pula mereka para pelaku tax avoidance ini yang menyimpan sebagian pendapatan perusahaannya di negara-negara yang menawarkan tax havens. Tentu masih ada beberapa cara ataupun metode yang lain yang bisa digunakan oleh mereka-mereka untuk tujuan penghindaran pajak ini, tax avoidance. Nah, kalau kita berbicara tentang tax avoidance ini, penghindaran pajak ini, tentu ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tax avoidance ini. Di antara faktor-faktor yang memang acap kali terjadi, yang pertama yaitu adanya keinginan dari perusahaan untuk mendapatkan citra positif dengan pembayaran apa yang disebut dengan CSR, Corporate
social responsibility. CSR ini, corporate social responsibility ini, merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada lingkungan dan juga masyarakat tempat perusahaan tersebut beroperasi. Pembayaran customer yang sifatnya wajib ini dalam bentuk CSR ini, corporate social responsibility ini, tentu saja akan mengurangi pendapatan dan juga laba perusahaan. Sehingga dalam kasus ini ada kemungkinan bahwa suatu perusahaan akan mengurangi beban pajaknya dan mengalihkannya untuk membayar CSR ini, corporate social responsibility-nya. Akan tetapi, sekali lagi, masih banyak juga perusahaan yang ingin menciptakan citra baiknya di mata stakeholdernya dan juga dalam rangka mempertahankan bisnisnya agar mereka bisa bertahan. Sehingga dalam hal ini banyak perusahaan yang selain mereka semakin gencar membayar CSR-nya, akan tetapi perusahaan-perusahaan tersebut juga masih tetap membayar kewajiban pajaknya secara penuh. Kemudian yang kedua, itu ada faktor yang disebut dengan faktor fiscal compensation. Ketika suatu perusahaan mengalami kerugian pada suatu tahun dan keuntungan perusahaan tersebut di tahun berikutnya tidaklah cukup untuk menutupi kerugian yang ada, maka beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut pada tahun berikutnya tentu juga akan menurun sebagai kompensasi fiskal. Tentu saja kebijakan ini juga bisa menimbulkan adanya kemungkinan yang bermacam. Pertama, kemungkinannya adalah perusahaan bisa saja membuat keuntungannya lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang sebenarnya, sehingga tidak menutupi kerugian yang terjadi untuk tahun sebelumnya dalam rangka mendapatkan pengurangan pajak. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, dengan penetapan pajak seperti ini akan dapat membantu berbagai perusahaan untuk tetap tumbuh stabil meskipun masih mengalami kerugian. Akan tetapi tentu saja tidak semua perusahaan akan memanfaatkan
celah-celah perpajakan yang ada untuk kepentingan perusahaan secara sepihak. Masih sangat banyak perusahaan yang tetap mematuhi aturan perpajakan semampu mereka, utamanya di dalam pengelolaan aspek perpajakannya. Itu adalah beberapa faktor yang bisa mempengaruhi apa yang disebut dengan tax avoidance ini. Manakala kita menelaah lebih jauh tentang penghindaran pajak ataupun tax avoidance ini, ada baiknya kita mengenal beberapa jenis dari tax avoidance ini. Yang pertama, ada yang disebut dengan acceptable tax avoidance. Acceptable tax avoidance ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dalam menghindari pajak yang bisa diterima secara hukum. Praktik ini dinamakan acceptable tax avoidance karena dianggap memiliki tujuan yang baik serta tidak dilakukan dengan transaksi palsu. Ini jenis yang pertama. Kemudian jenis tax avoidance yang kedua, penghindaran pajak yang kedua, yaitu unacceptable tax avoidance. Unacceptable tax avoidance ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dalam menghindari pajak yang tidak bisa diterima secara hukum. Penghindaran pajak ini, tax avoidance ini, tidak bisa dikatakan legal karena berdasarkan pada tujuan yang tidak baik ataupun jahat. Dan ini dilakukan dengan transaksi palsu agar bisa menghindari kewajiban pembayaran pajak. Nah, kalau kita menelaah lebih dalam lagi tentang tax avoidance ini, maka kita patut mengenali beberapa karakteristik dari aktivitas yang disebut dengan penghindaran pajak ini, tax avoidance ini. Kalau kita merunut kepada Komite Fiskal OECD, Organizational for Economic Cooperation and Development, maka mereka menyebutkan ada beberapa karakteristik dari terjadinya penghindaran pajak ataupun tax avoidance. Karakteristik yang pertama menurut OECD yaitu adanya unsur artificial arrangement di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya.
Padahal tidak. Dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak. Ini yang pertama, menurut OECD. Kemudian faktor yang kedua ataupun karakteristik yang kedua dari penghindaran pajak ini yaitu bahwa skema semacam ini sering memanfaatkan apa yang disebut dengan loopholes ataupun celah dari undang-undang atau menerapkan berbagai ketentuan legal berbagai tujuan yang mana ini berlawanan dari isi undang-undang yang sebenarnya. Kemudian karakteristik yang ketiga masih menurut Organizational for Economic Cooperation and Development OECD, yaitu bahwa penghindaran pajak juga memiliki karakteristik yang menyangkut tentang kerahasiaan, di mana kerahasiaan ini juga sebagai bentuk dari skema di mana biasanya para konsultan menunjukkan alat ataupun cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin. Itu adalah 3 karakteristik dari penghindaran pajak menurut Komite Fiskal Organizational for Economics Cooperation and Development OECD. Nah, dalam hal tax avoidance ini, penghindaran pajak ini, kadangkala dalam praktiknya muncul suatu perlawanan. Perlawanan tersebut di dalam praktik perpajakan itu dikenal ada 2 jenis perlawanan yang menyangkut tentang penghindaran pajak ini, tax avoidance ini. Yang pertama yaitu perlawanan pasif. Perlawanan pasif ini merupakan suatu bentuk perlawanan yang keterjadiannya berkaitan erat dengan struktur ekonomi dari suatu negara. Juga berkaitan erat dengan perkembangan intelektual dan juga berhubungan dengan teknik pemungutan pajak. Ini perlawanan pasif. Kemudian yang kedua adalah perlawanan aktif. Perlawanan aktif ini di dalamnya meliputi semua usaha dan juga perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak. Melalui apa? Yang pertama adalah melalui penghindaran diri dari wajib pajak. Kemudian berikutnya adalah pengelakan diri dari wajib pajak. Dan yang terakhir yaitu dengan melalaikan pajak. Itulah ada 2 jenis perlawanan
dalam kaitannya dengan tax avoidance ataupun penghindaran pajak ini. Demikian pembahasan kita yang teramat singkat kali ini tentang penghindaran pajak, atau lebih dikenal dengan tax avoidance. Mudah-mudahan ini semakin memperluas cakrawala keilmuan kita, utamanya dalam hal dunia perpajakan. Kita akan meneruskannya dengan membahas berbagai tema yang tidak kalah menariknya masih dalam dunia edukasi dan bisnis pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan tentu saja jangan lupa share.